Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Sari dengan NIM 2519105. Saya ada ketiga dari mata kuliah perencanaan pengajaran kelompok terakhir, kelompok 13. Baik, sekarang kita akan membahas prosedur remedial. Dalam melaksanakan kegiatan remedial, sebaiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yang kita lakukan adalah analisis hasil diagnosis. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu mendapatkan bantuan untuk keperluan kegiatan remedial. Tentu yang menjadi fokus perhatian adalah siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, yang ditunjukkan tidak tercapainya kriteria keberhasilan 80%, maka siswa dianggap tidak berhasil. Setelah guru mengetahui siswa-siswa mana yang harus mendapatkan remedial, informasi selanjutnya yang harus diketahui guru adalah topik atau materi apa yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Sebelum merancang kegiatan remedial, terlebih dahulu harus mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Cara yang kedua yang kita lakukan yaitu menyusun rencana kegiatan remedial. Setelah diketahui siswa-siswa yang perlu mendapat remedial, topik yang belum dikuasai setiap siswa, serta faktor penyebab kesulitan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembelajaran. Sama halnya pada pembelajaran pada umumnya, komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan remedial yaitu: yang pertama kita lakukan merumuskan indikator hasil belajar. Kemudian menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajar, memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa, merencanakan waktu yang diperlukan, menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian. Kemudian cara yang ketiga, melaksanakan kegiatan remedial. Setelah kegiatan perencanaan remedial disusun, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan remedial. Sebaiknya, pelaksanaan kegiatan remedial dilakukan sesegera mungkin. Semakin cepat siswa dibantu mengatasi kesulitan yang dihadapinya, semakin besar kemungkinan siswa tersebut berhasil dalam belajarnya. Kemudian cara yang terakhir kita lakukan yaitu menilai kegiatan remedial. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kegiatan remedial yang telah dilaksanakan, harus dilakukan penilaian. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji kemajuan belajar. Penilaian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji penilaian belajar. Berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan cukup efektif membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tetapi, apabila siswa tidak mengalami kemajuan dalam belajarnya, berarti kegiatan remedial yang direncanakan dan dilaksanakan kurang efektif. Kemudian kita lanjut materi yang terakhir yaitu mengenai strategi dan teknik remedial. Beberapa teknik dan strategi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian tugas. Baik, selanjutnya kita masuk kepada strategi dan teknik remedial. Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain: yang pertama, pemberian tugas. Dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan berbagai jenis, antara lain dengan pemberian rangkuman, baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Pemberian advance organizer yang sejenisnya. Yang kedua yaitu melakukan aktivitas fisik. Ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami lewat aktivitas fisik. Misalnya, memahami bahwa volume yang berbeda bentuknya. Anda sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran sehingga dapat mengkonkretkan konsep yang dipelajarinya. Selain itu, hendaknya kita banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media tersebut. Karena siswa pada umumnya perkembangan pikir mereka berada pada tingkat operasional konkret, mereka akan dapat berencana dengan baik konsep yang divisualisasikan atau yang dikonkretkan. Kemudian cara yang ketiga yaitu kegiatan kelompok. Diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang perlu diperhatikan guru dalam menetapkan kelompok dalam kegiatan remedial adalah dalam menentukan anggota kelompok. Kegiatan kelompok dapat efektif dalam membantu siswa jika di antara anggota kelompok ada siswa yang benar-benar menguasai materi dan mampu memberi penjelasan kepada siswa lainnya. Lalu cara yang keempat yaitu tutorial sebaya.
Kegiatan tutorial dapat dipilih sebagai kegiatan remedial. Dalam kegiatan ini, seorang guru meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Siswa yang dijadikan tutor bisa berasal dari kelas yang sama atau dari kelas yang lebih tinggi. Apabila menggunakan tutor yang sebaya sangat membantu sekali, karena tingkat pemahaman dan penyampaian tutor yang sebaya lebih dimengerti oleh siswa yang bermasalah. Selain itu, mereka tidak merasa canggung dan dalam menanyakan setiap permasalahan karena usia mereka sama sehingga mudah dimengerti. Kemudian cara yang terakhir yang kita lakukan yaitu menggunakan sumber lain. Selain dapat pembelajaran ulang, kegiatan kelompok, tutorial, guru juga dapat menggunakan sumber belajar lain yang relevan dapat membantu siswa dalam mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Atau juga siswa diminta membaca sumber lain dan bahkan kalau mungkin mendatangkan anggota masyarakat yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.